Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lanjut nama saya Foto pertama NPM 24 Jadi kali ini saya ingin membuat video yang pakai tracer lagi. Judulnya konfigur dynamic net 6.5.6. Oke, kita lanjut aja ke bagian objektif yang pertama, yaitu kita akan konfigurasi dynamic net ya. Dynamic net berarti dia akan menyeting net secara otomatis. Oke, pertama-tama di sini kita disuruh masuk ke router 2. Space kode, terus kita masuk ke kita masuk ke configure dulu, terus kita disuruh ngisi IP address ya. Bukan, kita ngisi permit address belonging, berarti kita akan mengizinkan jaringan 172.16.0 ini. Terus space satu permit ya, ini satu permit, satu permit 172 16 titik 0. No slash 16. Bentar. Oke, sebentar dulu ya. Oke, kita lanjut lagi tadi sampai masih permit ini ya. Oke, salah itu di oh iya, 11 harusnya 0 025. Lalu nanti ACL1 ya, ACL1 tadi satu permit itu, jadi ACL1 nya digunakan untuk menentukan jaringan internal mana yang diboleh diterjemahkan oleh NAT, yaitu yang 172.16.00 ini. Baru kita masuk ke step yang kedua, yaitu kita akan konfigurasi router 2 with NAT pool. Kita akan konfigurasi router 2 menggunakan pool ya, namanya yaitu ada, nanti kita isi aja. Jadi kita akan kasih konfigurasi ke router 2 untuk ngepull address yaitu 209 ini. This in topology. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita tadi saya masukin yaitu IP NAT pool, any pool name ya, harusnya sih tadi namanya basing ya, sebenarnya namanya basing, cuma saya sini aja. Jadi untuk nama pool name itu sebenarnya basi, kayak misalnya kayak yang sebelumnya itu tadi namanya router 2 pool atau apa boleh, tapi udah gini aja apa. Terus dua addressnya yaitu adalah 209.165.200.228 sampai dan 209.165.200.230 setelah dari 228 ini ya. Lihat, jadi 229 sampai 230. Networknya di sini adalah 252. Jadi di sini ada pertanyaan, what will happen if more than two devices are
time to access the internet. Jadi jika lebih dari 2 perangkat, dia itu mencoba akses internet secara bersamaan. Jadi perangkat tambahan itu tidak akan mendapatkan akses sampai salah satu transaksi NAT sebelum time off dan alamat IP public itu tersedia kembali. Oke, kita lanjut ke perintah yang ketiga, enter the command that associates RCL1 with NAT pool that you just cracked. Oke, kita akan bikin IP NAT source list 1 tadi namanya any full name ya, nggak apa, ini asing. Tadi saya namanya IP NAT name. Jadi pada perintah ini itu komen itu menghubungkan ACL1 tadi dengan NAT pool yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Jadi artinya semua IP dari jaringan 172.16.0/16 tadi yang diizinkan oleh ACL1 nanti akan diterjemahkan juga menggunakan IP dari NAT pool yang any pool name ini. Oke, kita lanjut ke step yang keempat. Kita masih di router 2. Kita akan konfigurasi router 2 interface menggunakan operation inside dan outside NAT-nya. Jadi kita akan aktifkan NAT outside dan inside-nya. Jadi kita masuk ke outside-nya dulu. Sabar, saya pencet IP NAT outside. Oke, my bad. Kita masuk dulu ke interface 000. Terus kita masuk ke IP NAT outside. Ini buat untuk NAT outside-nya, yaitu berarti yang ke sini ya. Kita lihat. Udah. Terus IP NAT outside perintahnya, terus baru kita pindah ke yang sebelahnya, yaitu interface serial 001. Terus kita bikin ini untuk inside-nya. Kita N. Nah, jadi interface 00 tadi itu dijadiin untuk NAT outside-nya. Jadi karena dia itu mengarah ke jaringan luarnya ya. Jaringan luarnya ke internetnya atau cloud lawan. Dan untuk interface serial 001 itu jadikan NAT inside itu karena dia mengarah ke jaringan internal, seperti kayak masuk ke nanti ke PC, ke laptop, ke router, ke switch ya, di arah sebelah kiri gitu. Seperti itu. Oke, sudah konfigurasi, kita lanjut verify ya. Kita masuk ke pertama. Jadi kita akan pilih salah satu perangkat internal kayak antara PC1, PC2 atau L1. Jadi kita akan pilih PC1 aja. Kita masuk ke web browsernya. Bisa banget. Salam. Sabar ya. Astagfirullah. Jadi kita tunggu dulu. Karena ini masih not responding. Sebenarnya saya juga kita akan masuk ke server satunya. Jadi kita bisa masukin aja IP-nya ini. 29.1 harus ini. Nah, dia berhasil. Kita masuk ke server 1. Tes yang kedua yaitu kita masuk ke show IP transaction yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita akan melihat trans ya, jalurnya yang dilewati dari PC1 ke switch 1 ke router 1, router 2, internet ke server, balik lagi ke PC1 seperti itu.
kita jalani namanya show IP NAT trans ini. Jadi pada output comment tersebut nanti kita bisa melihat di sini ada insetnya, ada inset lokal, outset lokal, outset global. Jadi inset lokalnya sini dari IP asli jadi perangkat internalnya dari PC satunya, inset global itu kita masuk ke IP NAT pool-nya tadi. Ya ini 229, tapi yang harusnya tadi 229 sama 230. Outset lokal itu alamat tujuan dari jaringan internalnya, terus juga outset globalnya itu adalah alamat asli untuk ke server satunya, seperti itu ya. Oke, sekian dari itu saya. Jadi dynamic NAT ini pada router itu berhasil dikonfigurasi dengan menggunakan CL1 dan NAT pool ya. Jadi jaringan internalnya tadi B172 itu dapat mengakses jaringan menggunakan alamat IP public dari pool 209, dan karena NAT pool itu hanya memiliki dua alamat IP public, maka hanya dua perangkat yang dapat menggunakan NAT secara bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.